Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Sarmini. Selamat pagi Mas Andika. Mohon waktunya Bu. Oke. Karena untuk program Guru Penggerak ini ada salah satu tugas wawancara yang harus saya lakukan. Nah, pada pagi hari ini saya ingin mengidentifikasi hal-hal apa saja, atau dalam sekolah itu kan biasanya ada kasus tertentu. Jadi saya ingin mengetahui Ibu sebagai kepala sekolah itu bagaimana Ibu itu mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah. Untuk pertanyaan pertama mungkin bisa langsung saja gitu. Karena waktunya juga mohon maaf kalau mengganggu waktunya. Iya. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana Ibu itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah Ibu? Karena ini kasusnya itu berhubungan dengan dilema etika dan bujukan moral ya. Ini adalah kasus yang rumit karena mengambil keputusan dari hal yang sudah benar dengan lawannya benar. Kemudian kalau yang bujukan moral itu adalah hanya sebuah keputusan menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Untuk itu saya selaku kepala sekolah adalah nomor satu itu mengidentifikasi semua pemangku kepentingan yang akan berpengaruh dengan keputusan yang akan kita ambil. Kemudian menentukan opsinya itu apa saja yang akan kita ambil, menentukan daftar tindakannya itu apa saja, dan menentukan strategi yang akan kita laksanakan. Menggunakan strategi apa? Gitu Mas. Berarti menggunakan strategi itu. Ya. Lalu bagaimana Ibu itu menjalankan pengambilan keputusannya itu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sebenarnya sama-sama benar atau sama-sama mengandung buah atau beberapa nilai kebajikan. Ya, pertama-tama saya harus mengidentifikasi kasus itu mana yang termasuk kasus yang berhubungan dengan etika, kemudian mana yang termasuk dengan bujukan moral. Kemudian selain itu juga memperhatikan paradigma bahwa paradigma untuk kasus itu kan ada paradigma antara kelompok kecil, kelompok besar, antara kebenaran dengan kesetiaan, atau jangka pendek, jangka panjang ya. Nah itu. Kemudian juga bagaimana prinsip dalam mengambil keputusan. Prinsipnya itu ada yang prinsip berbasis peraturan, kemudian ada prinsip yang berbasis rasa kepedulian kita. Itu Mas. Untuk mencapai strategi yang Ibu akan lakukan itu, untuk mengambil keputusan itu, lalu bagaimana Ibu melakukan langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang saya laksanakan selama ini adalah mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Itu apa saja, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi itu, kemudian mengumpulkan fakta-faktanya, kemudian pengujiannya benar atau salahnya gimana, kemudian melakukan prinsip-prinsip dan membuat keputusan, kemudian direfleksikan. Jadi dengan pengujian ada resolusi, kemudian refleksi gitu. Kemudian hal-hal apa yang selama ini Ibu itu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang terdapat dilema etika tersebut? Tentunya akan efektif dalam mengambil suatu keputusan apabila keputusan itu tidak dilaksanakan dengan sendiri, tetapi bersama tim manajemen sekolah. Kita selaku kepala sekolah mempunyai tim manajemen, yaitu wali murid, kemudian guru, kemudian komite. Apabila tim itu kita
apa namanya ya, kita kolaborasikan bersama, nanti hasil keputusan itu akan paling tidak mendapati tepat. Baik, berarti secara berkolaborasi gitu Ya. untuk semua warga sekolah gitu. Ya. Untuk pertanyaan yang keenam, apakah ada jadwal tertentu ketika untuk terjadi sebuah kasus itu, penyelesaiannya itu apakah terjadwal atau struktur, apakah langsung di tempat atau bentuk prosedur apa yang Ibu jalankan? Kalau untuk penyelesaian masalah, pengambil keputusan itu tergantung sulit dan ringannya masalah itu sendiri. Kalau memang masalah itu sulit, rumit, sehingga tidak mungkin diselesaikan secara langsung, ya kita atur jadwalnya. Tetapi kalau masalah itu ringan, maka pengambilan keputusan bisa dilaksanakan secara langsung. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus tersebut? Ya, faktor yang mampu mempermudah dalam pengambilan keputusan tentunya saya selaku kepala sekolah harus menetapkan tujuannya itu untuk apa sih, kemudian menentukan kelebihan dan kekurangannya, mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi, dampaknya apa, alternatif pilihannya itu apa, dan jeda waktunya yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah itu berapa. Dari tadi semua hal yang telah Ibu sampaikan itu, apakah ada pembelajaran yang dapat Ibu ambil dari pengalaman Ibu itu ketika mengambil keputusan? Hikmahnya dalam pengambilan keputusan itu adalah kepentingan secara berkolaborasi. Pentingnya berkolaborasi di antara tim manajemen sekolah, di institusi moral dalam menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi. Kemudian keputusan yang akan diambil itu merupakan keputusan yang benar-benar baik dari yang terbaik. Keputusan yang terbaik dari yang baik. Baik. Nah, saya kira hanya itu, Bu, pertanyaan yang ingin saya ajukan. Luar biasa. Ternyata sebagai kepala sekolah itu juga harus cermat ketika mengambil sebuah keputusan. Rumitnya itu untuk mengambil keputusan di antara yang benar dengan keputusan yang masalah yang sudah benar, katakanlah, itu memang sulit untuk mengambilnya. Dilema, makanya terjadi dilema. Ya, memang harus cermat dan butuh kolaborasi, Bu, ya, betul. Warga sekolah. Tidak akan selesai, tidak akan tepat apabila semua dikerjakan sendiri. Saya kira cukup, Bu. Mohon maaf, mungkin mengganggu waktunya. Tidak apa-apa, sama-sama. Untuk kepentingan bersama, saya juga mohon maaf apabila jawaban-jawaban saya itu menyimpang dari apa yang diharapkan dalam persoalan itu. Terima kasih. Ya, semuanya itu pasti ada manfaatnya, Bu, baik bagi saya, Ibu, atau mungkin nanti yang ketika saya dihadapkan pada suatu permasalahan itu bisa belajar atau mengambil hikmah dari wawancara kita kali ini. Saya kira cukup itu. Iya, sukses Mas Andika, semoga lancar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya Pak Arif? Lama tak jumpa ini. Alhamdulillah baik-baik saja. Mohon gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah Pak. Pak Arif. Ya, gimana? Saya mau minta tolong bahwa asalnya hari ini
Bapak ada waktu tidak untuk sekedar berbincang sebentar. Ini sebagai tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 untuk mewawancarai Bapak, karena Bapak kan sekarang menjadi kepala sekolah ya, SMP Pasir Jambu. Oh ya, ya, ya. Silahkan Pak, saya bisa ada dan waktunya cukup banyak. Oh ya Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Ya, Eh, tapi mohon maaf ini kan di sini cuaca lagi agak mendung dan gerimis. Bagaimana kalau kamera saya dimatikan nggak apa-apa? oh iya nggak apa-apa Pak, yang penting nanti Bapak bisa apa menanggapi apa yang saya tanyakan Pak. Oh iya ya, maksudnya kan cuacanya tidak mendukung jadi sinyalnya agak putus-putus kalau pakai kamera. Ya Pak, siap siap siap. Mungkin langsung saja ya Pak ya, untuk mempercepat. Iya Eh, ya, silahkan. untuk pertanyaan pertama nih Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kan di sekolahnya, di setiap sekolah itu biasanya kan pasti ada kasus-kasus nih Pak. Itu bagaimana Bapak mengidentifikasinya? Iya. Yang pertama, saya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika. Itu yang pertama, saya harus mengamati dulu suatu permasalahan yang terjadi. Terus setelah itu mengumpulkan informasi yang faktual dan menentukan suatu keputusan mengacu berdasarkan peraturan tersebut, Mas. Oh iya Pak. Mungkin itu jawaban dari saya. Oh iya Pak. Berarti itu mengamati dulu ya Pak intinya ya. Eh, Iya, iya, yang pertama harus mengamati dulu. ya. Terus selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang di mana kepentingan itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, untuk permasalahan tersebut, yang pertama kami harus mengambil berbagai pendapat dan masukan dari banyak pihak. Resiko dari suatu keputusan itu pasti akan ada yang tidak setuju atau tidak disukai. Walau bagaimanapun harus ada keputusan, maka kita harus mengambil resiko dari yang resiko terkecil. Itu Pak. Baik. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Untuk langkah-langkah atau strateginya adalah seperti disampaikan yang barusan tadi, kita komunikasi dengan yang lain, lalu mengambil resiko terkecil dan prosedur yang diambil sesuai dengan aturan tersebut. Oke. Eh, Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam proses pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu, Pak? Yang saya anggap paling efektif adalah mengikuti prosedurnya yang harus seperti itu, langkahnya juga seperti itu, atau seperti yang sudah disebutkan tadi. Ingin lebih efektif meminta berbagai pendapat yang lebih banyak. Cuman sebetulnya apabila terlalu banyak pendapat, justru malah terlalu banyak kepala dan membuat atau memakan waktu yang banyak. Maka sudah cukup diwakili dengan wakil kepala sekolah dan komite sebagai perwakilan orang tua. Mungkin itu jawabannya dari saya, Mas. Ya, tadi pada dasarnya tidak terlalu banyak apa orang ya yang harus Ya, mengikuti itu ya, ya, Pak, ya, betul. untuk mempercepat suatu keputusan itu diambil. Ya, ya. Ya, kemudian eh, tentunya dalam pengambilan keputusan itu banyak tantangan. Lalu hal-hal apa saja
yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Sebetulnya yang paling menantang itu untuk tenaga pendidik dan kependidikan. Saya tidak berbicara yang lain, tapi masalah kesejahteraan. Sampai saat ini buruh sudah sesuai UMR, namun guru dan karyawan masih jauh di bawah UMR. Nah, bagaimanapun ujung tombak pendidikan itu para guru. Bagaimana ini guru yang honorer betul-betul sejahtera. Ini permasalahan bagaimana agar guru honorer bisa paling tidak setara dengan UMR. Ini tentang bagi kepala sekolah. Tentang honor ya Pak ya? Ya. Oke. Kemudian ketika mengambil keputusan itu, apakah ada jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedur apa yang Bapak jalankan selama ini? Sebenarnya tidak ada jadwal tertentu. Yang penting bisa diselesaikan dengan baik. Seperti yang tadi saya sampaikan, ambil resiko terkecil. Itu. Maaf Pak, tadi ke pencet mute. Oh iya ya. Adakah seseorang Pak atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut Pak? Ya, sebenarnya faktor-faktor yang memudahkan adalah berasal dari adanya dukungan semua warga sekolah atau termasuk guru. Itu. Ya, berarti berkolaborasi Pak ya antar sesama warga sekolah dan lingkungan Pak ya. Ya. Yang terakhir ini Pak, dari semua pertanyaan yang telah Bapak tanggapi, dari semua permasalahan tersebut, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan dilema etika tersebut? Ya, gini, saya belajar dari berbagai pengalaman, sehingga jangan sampai suatu kejadian terjadi kembali. Kita boleh sesekali mengambil teori, namun kita tidak bisa pukul rata suatu kejadian. Kalau teori kan berbeda dengan praktek di lapangan, Mas. Itu. Oh iya, betul Pak. Memang pada kenyataannya realitasnya itu memang ketika di lapangan itu terkadang tidak sama dengan teori-teori yang ada di buku atau di apa media-media itu Pak. Ya, Mungkin dari betul. saya pertanyaan-pertanyaannya sudah cukup Pak. Eh, Kurang lebihnya jawaban dari Bapak itu sudah cukup memuaskan bagi saya. Oh iya, iya Mas. Terima kasih ya Pak ya. Ya, sama-sama. Mohon maaf Pak untuk mengganggu waktunya sebentar karena ini memang Oh tugasnya iya, nggak harus apa-apa, nggak apa-apa. ya Pak. Sukses selalu buat Bapak, sehat selalu. Semoga Ya, selalu amin, dalam amin. keberkahannya. Oke. Ya, amin. Terima kasih ya Pak ya.